Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari 3 artikel yaitu mengenai analisis support vector machine atau disingkat SVM. Sebelum memulai diskusi, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Aurelia Putri Rezanaya dengan NIM 0102522010. Dan yang kedua adalah Muqtada Aziz Pratama dengan NIM 0102522015. Dan terakhir adalah Muhammad Abiasya Sergio dengan NIM 0102522016. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya, apa itu support vector machine sih? Support vector machine adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara menemukan hyperplane atau garis pemisah terbaik yang dapat memisahkan data dalam dua kelas yang berbeda. Nah, konsep utama dari SVM atau Super Vector Machine ini adalah untuk memaksimalkan margin antara data dari dua kelas, sehingga hyperplane yang dihasilkan dapat mengklasifikasikan data dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu bagaimana cara kerja algoritma dari Support Vector Machine? Yang pertama yaitu mencari hyperplane. Hyperplane adalah garis atau bidang yang memisahkan dua kelas dalam dataset. Untuk dataset berdimensi tinggi, hyperplane ini bisa berupa permukaan dengan berdimensi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah supervectors. Data point yang paling dekat dengan hyperplane disebut supervectors. Supervectors adalah titik data yang paling relevan dalam menentukan posisi hyperplane. Yang ketiga adalah maximizing the margin. SVM berupaya untuk menemukan hyperplane yang memiliki margin terbesar antara dua kelas. Margin adalah jarak antara hyperplane dan supervector dari kedua kelas. Dengan memaksimalkan margin, SVM mencoba mengurangi kesalahan klasifikasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kernel trick. Jika data tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM menggunakan teknik yang disebut kernel trick untuk mengubah data ke dalam ruang berdimensi yang lebih tinggi, di mana data dapat dipisahkan dengan lebih mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual. Contoh sederhana perhitungan SVM secara manual dengan dua dimensi, X dan Y. Misalnya kita memiliki dua kelas, di mana kelas A memiliki titik 2,3 dan 3,3. Sedangkan kelas B memiliki titik 6,6 dan 7,7. Langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama kita menentukan hyperplane. Diasumsikan persamaan hyperplane berbentuk W kali X plus B sama dengan 0, dengan W 1,1 adalah vektor bobot kemiringan, sedangkan B min 9 adalah bias. Yang kedua yaitu klasifikasi. Periksa posisi setiap titik terhadap hyperplane dengan memasukkan koordinat titik ke dalam persamaan tersebut. Untuk titik 2,3 dari kelas A, yaitu 1 dikali 2 ditambah 1 kali 3 dikurang 9 sama dengan min 4. Hasilnya negatif. Maka titik ini diklasifikasikan ke kelas A, kelas negatif. Lalu untuk titik 6,6 dari kelas B, yaitu 6,1 dikali 6 plus 1 dikali 6 dikurang 9. Hasilnya yaitu 3, positif. Titik ini diklasifikasikan ke dalam kelas B yaitu positif. Kesimpulannya yaitu dengan kita menggunakan persamaan W kali X plus B, maka kita dapat menentukan posisi relatif setiap titik terhadap hyperplane dengan titik nilai negatif termasuk kelas A, sedangkan titik dengan nilai positif termasuk dalam kelas B. Ini menunjukkan bahwa hyperplane berhasil memisahkan dua kelas tersebut. Berikut ini merupakan studi kasus dari SVM. Misalnya, kita ingin membedakan antara dua jenis buah, yaitu apel dan jeruk, berdasarkan dua fitur, yaitu berat dalam gram dan warna dalam skala warna. Di mana apel memiliki data 150 gram dan warna 7, dan 160 gram dengan warna 6. Dan jeruk memiliki data 120 gram dengan warna 3 dan 130 gram dengan warna 4.
Langkah-langkah untuk menggunakan SVM yaitu yang pertama, kita memetakan data terlebih dahulu. Gambarkan data pada ruang 2 dimensi dengan berat sebagai sumbu X dan warna sebagai sumbu Y. Yang kedua yaitu mencari hyperplane. Temukan garis pemisah atau hyperplane yang optimal untuk membagi data apel dan jeruk. Yang ketiga yaitu support factor. Identifikasi titik data yang paling dekat dengan hyperplane dari masing-masing kelas. Dan yang terakhir yaitu memprediksi data baru. Menggunakan hyperplane yang telah dibuat untuk memprediksi apakah titik data baru adalah apel atau jeruk. Jika data baru 140 gram dan warna 5, maka kita bisa menggunakan hyperplane untuk menentukan apakah data tersebut adalah apel atau jeruk. Berikut ini merupakan penelitian yang menggunakan metode SVM. Penelitian 1 memiliki judul Klasifikasi Kematangan Buah Jeruk Berdasarkan Fitur Warna Menggunakan Metode SVM. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengklasifikasikan kematangan buah jeruk menggunakan metode SVM berdasarkan fitur warna, RGB, dan LAB untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam klasifikasi buah secara manual, sering lambat, dan subjektif. Metode penelitian yaitu yang pertama pengambilan citra. Gambar buah jeruk diambil menggunakan kamera smartphone. Lalu yang kedua, ekstraksi fitur warna. Data RGB dikonversi ke model LAB dan nilai rata-rata fitur warna diekstraksi. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi SVM. Kematangan jeruk diklasifikasikan menggunakan metode SVM berdasarkan fitur warna yang diekstraksi. Data ini menggunakan penelitian 100 citra jeruk yang diambil melalui kamera smartphone, dan ini terdiri dari 80 data untuk pelatihan dan 20 data untuk pengujian. Output tersebut yaitu hasil klasifikasinya menggunakan SVM menunjukkan akurasi sebesar 80%. Penelitian yang kedua yaitu penerapan algoritma support vector machine atau SVM untuk klasifikasi berita hoax COVID-19. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan model klasifikasi berbasis algoritma support vector machine yang mampu membedakan antara berita hoax dan berita valid terkait COVID-19. Metode penelitiannya yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD, merupakan suatu teknik dari database yang ada. Terdapat 5 proses teknik text mining dalam tahapan KDD yaitu data selection, preprocessing, transformation, data mining, dan evaluation. Data. Penelitian menggunakan 100 berita yang terdiri dari 50 berita hoax yang diambil dari situs Turnback Hoax dan Hoaxbuster, serta 50 berita valid yang diambil dari situs Kompas. Data tersebut kemudian dibagi menjadi 2 set, yaitu 80 data untuk pelatihan model dan 20 data untuk pengujian model klasifikasi hoax COVID-19 menggunakan algoritma support vector machine. Outputnya yaitu hasil klasifikasi menggunakan algoritma SVM dengan kernel linear pada skenario 80/20 menunjukkan akurasi sebesar 97,6% dalam mengklasifikasikan berita hoax dan bukan hoax tentang COVID-19. Sedangkan kernel RBF menunjukkan akurasi terendah yaitu 90,46% pada skenario 90/10. Penilaian ketiga yaitu penerapan algoritma support vector machine atau SVM linear dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi yang menggunakan algoritma SVM dalam memprediksi kinerja akademis mahasiswa serta kelulusan tepat waktu. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan efektivitas SVM dengan algoritma lain seperti Naive Bayes, KNN, Decision Tree, dan regulasi logistik biner dalam menghasilkan model yang akurat. Metode penelitiannya yaitu pertama pengumpulan dan pembagian data. Data mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2021 dikumpulkan dan dibagi menjadi data training sebesar 70% dan data testing sebanyak 30%. Sementara data prediksi menggunakan mahasiswa tahun akademik 2020. Kemudian yaitu pembentukan model SVM linear. Menentukan parameter model atau nilai W dan B serta membentuk persamaan SVM linear berdasarkan 4 fitur, IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4.
dengan teknik substitusi dan eliminasi. Kemudian proses prediksi dan klasifikasi. Melakukan prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan model SVM yang telah dibentuk dengan pengujian pada data mahasiswa yang belum lulus dari angkatan 2020 dan 2021. Yang terakhir yaitu evaluasi akurasi model. Mengukur akurasi prediksi untuk menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak berdasarkan hasil klasifikasi dengan data testing. Outputnya yaitu prediksi mahasiswa yang lulus adalah 90% dan yang tidak lulus adalah 10%. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu Support Vector Machine atau SVM adalah algoritma efektif untuk klasifikasi dan regresi yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal. Dengan kernel, SVM juga mampu menangani data nonlinear. Algoritma ini banyak digunakan di bidang seperti pengolahan citra, teks, dan bioinformatika karena akurasinya yang tinggi. Begitulah hasil analisis kami yaitu support vector machine yang berdasarkan dari ketiga artikel penelitian tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.